kehidupan dan penderitaan dari yang suci, yang mulia, yang layak dipuji dan yang unggul, Rasul Petrus, yang diperingati oleh Gereja Kudus setiap tanggal 29 Juni. Kontakion dari Jana Suci Romanos. O Petrus, apakah engkau mengasihiku? Berilah makan jemaatku dan cintailah mereka yang aku cintai. Bersimpatilah dengan para pendosa dan perhatikan belas kasihanku padamu. Ketika aku menerimamu yang telah 3 kali mengingkariku, aku yang mengetahui isi hati manusia. Saudara dari Rasul Andreas, yang murid pertama sang suci Rasul Petrus, yang sebelum dipanggil Tuhan Yesus bernama Simon anak Yonah. Seorang Yahudi dari suku Simeon, adalah seorang penduduk asli dari Betsaida, suatu kota kecil yang tidak terkenal di Galilea, Palestina. Dia mengambil istri, anak perempuan Aristobulus, saudara dari Rasul Suci Barnabas, dan mendapat anak-anak darinya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Simon adalah seorang yang sederhana dan bukan orang yang terpelajar. Dikaruniai rasa takut akan Tuhan, dia mematuhi semua perintah-perintah Tuhan, menjalani hidup suci di hadapan Tuhan pada seluruh karya-karyanya. Simon seorang nelayan, sebagai nelayan miskin, dia memenuhi kebutuhan keluarganya dengan kerja kasarnya. Menafkahi istrinya, anak-anaknya, mertuanya, dan Yonah ayahnya yang tua. Andreas, saudara Simon, menganggap remeh riuh rendah kehidupan dunia yang sia-sia dan tetap memilih hidup membujang. Dia pergi kepada Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan yang mengkhotbahkan pertobatan lalu menjadi muridnya. Setelah mendengar kesaksian gurunya tentang Kristus, Sang Mesias, dan khususnya kata-kata Yohanes tertuju kepada Tuhan. Lihatlah anak domba Allah. Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis dan dengan murid-murid Yohanes lainnya mengikuti Tuhan dan bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Mari dan lihatlah. Sang Juru Selamat menjawab, dan mereka datang dan melihat di mana dia tinggal dan hidup bersama-sama dengannya hari itu juga. Yohanes 31 ayat 38 sampai 39. Hari berikutnya pagi-pagi benar Andreas pergi ke saudaranya Petrus dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Sang Mesias, Sang Kristus. Lalu dia membawanya kepada Yesus, dan ketika Yesus melihatnya, dia bersabda, engkau Simon anak Yonah, engkau akan dipanggil Kefas, artinya batu. Dari Yohanes 1 ayat 41-42. Dan seketika Petrus terbakar oleh nyala api kasih kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya sebagai Kristus sejati yang dikirim Allah untuk penyelamatan dunia. Namun dia masih tetap tidak meninggalkan rumah maupun pekerjaannya, tetapi masih menafkahi keperluan keluarganya dengan semua yang diperlukan untuk bertahan hidup. Untuk itu, demi
ayahnya yang sudah lanjut umurnya, maka saudara Simon Andreas kadangkala membantunya, dan hal itu tetap dilakukan dalam kehidupannya sampai Tuhan memanggil mereka untuk pelayanan kerasulan. Jadi Simon atau Petrus dengan Andreas itu kakak beradik. Saya tidak tahu kakaknya yang mana, adiknya yang mana, tidak tertulis, tetapi yang jelas bahwa Andreas ini dia hidup selibat. Dia tidak menikah, tidak punya anak sampai menjadi martir. Sudah kita baca di channel YouTube ini juga, di Rasul Andreas. Kita lanjutkan pembacaan kita. Suatu hari setelah Yohanes Pembaptis ditahan di penjara bawah tanah milik Raja Herodes, Tuhan Yesus Kristus sedang berjalan di tepi Danau Galilea yang dikenal sebagai Laut Tiberias atau Danau Genesaret. Dan nampak olehnya di kejauhan Petrus dan Andreas melemparkan jalannya ke dalam laut, katanya kepada mereka, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Lalu dia menggambarkan bagaimana itu penjala manusia yang dia harapkan dengan mujizat dalam menjala ikan. Memasuki perahu Simon, Kristus memerintahkan untuk menebarkan jalannya. Namun Petrus menjawab, "Tuhan, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapatkan apapun. Namun karena perintahmu maka aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah jalannya ditebarkan, mereka menangkap di jalannya ikan sangat banyak, sedemikian banyaknya sehingga jalannya mulai robek. Ini merupakan penggambaran rancangan spiritual bagi para rasul, bahwa para rasul akan menarik banyak suku bangsa untuk diselamatkan dengan jaring firman Allah. Menyaksikan mujizat sedemikian itu, maka Simon Petrus jatuh bersujud di hadapan Yesus dan berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku seorang yang sangat berdosa, oh Tuhan." Ketakutan merasuki dirinya dan semua orang yang bersamanya, karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Menjawab permintaan Petrus yang telah memintanya untuk pergi menjauh, sebaiknya Sang Juru Selamat memanggilnya untuk mengikutinya dan berkata, "Sebaliknya, mari ikutlah aku, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia, untuk membawa mereka ke dalam hidup, di mana sebelum engkau memburu ikan untuk dibawa ke dalam kematian." Sejak saat itu sang rasul suci mengikuti Kristus sebagaimana dilakukan oleh saudaranya Andreas dan para rasul lainnya yang dipanggil kemudian. Tuhan mencintai Rasul Petrus atas kesederhanaan hatinya. Dia mengunjungi rumah Simon yang sederhana, di mana melalui sentuhannya dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang menderita demam. Dan ketika di pagi hari Tuhan terbangun dan menyingkir untuk berdoa di tempat sunyi, Petrus dan mereka yang bersamanya tidak dapat terpisah dengan Tuhan, meskipun sebentar saja. Lalu pergi mengikutinya dengan setia mencari guru kesayangannya. Dan ketika mereka menemukannya, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau, Tuhan."
Markus 1 ayat 30 sampai 37. Sang Rasul suci Petrus tidak ingin dipisahkan dari Tuhan, tetapi tetap dekat erat di sisinya. Bersukacita memandang wajah Tuhan dan mendengar firman-firman-Nya yang lebih manis daripada madu. Dia adalah saksi mata atas banyak mujizat-mujizat agung dan Tuhan yang menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Allah yang Petrus percayai tanpa suatu keraguan sedikit pun, dan bagaimana dia percaya akan kebenaran dengan hatinya. Demikian juga dia mengakui adanya keselamatan melalui bibirnya. Ketika Tuhan pergi ke daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada muridnya, "Apa yang dikatakan orang tentang aku, Sang Anak Manusia?" Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Sang Kristus, Anak Allah yang hidup." Lalu Tuhan menganggap pengakuan akan kebenaran ini layak mendapat berkat dan janji. Maka dia bersabda kepada Rasul Petrus, "Terberkatilah engkau Simon anak Yona, karena daging dan darah tidak mungkin menyatakan hal itu kepadamu, melainkan oleh Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku berkata kepadamu, bahwa engkau Petrus, di atas batu ini, yaitu pengakuan Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Dan gerbang-gerbang neraka tidak akan menguasainya. Dan aku akan memberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Serta apa yang akan kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Matius 16 ayat 13 sampai 19. Jadi jawaban Petrus ini kelihatannya sederhana. Saya sendiri juga dulu belum paham, tapi bahwa jawaban Petrus ini artinya, engkau adalah Sang Kristus, Anak Allah yang hidup. Sang Kristus itu apa sih? Kristus itu artinya ada 3 kekekalan. Kristus artinya nabi kekal, raja kekal, dan imam kekal. Nabi itu seperti Nabi Yesaya tetapi kekal, raja seperti Raja Daud tetapi kekal, imam seperti Imam Harun dan kekal. Itulah Kristus, Anak Allah yang hidup, artinya bahwa firman Allah, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sehingga jawaban Petrus itu kelihatannya sederhana tetapi sangat tepat dan luas maknanya. Kita lanjutkan. Terbakar oleh gairah api cinta kasih kepada Tuhan, maka Rasul Petrus tidak menginginkan kejahatan menimpanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan menubuatkan penderitaannya sendiri, dia menentangnya, berkata dalam ketidaktahuannya, "Jauhlah itu darimu Tuhan, hal itu tidak akan pernah terjadi padamu." Meskipun kata-kata Rasul tersebut tidak membuat Tuhan Yesus berkenan, yang telah datang ke bumi untuk menebus manusia melalui sengsaranya, namun demikian hal itu terinspirasi oleh gairah cinta kasih kepada Tuhannya. Pada kalimat itu terasa keterus-terangan dari sang Rasul. Mendengar kata-kata celaan dari Tuhan, "Pergilah dari hadapanku, setan, engkau telah menyerang aku." Sang Rasul tidak menjadi gusar atau marah dan jengkel dan tidak meninggalkan Kristus, Sang Juru Selamat, tetapi menerima pemelan tetap dengan cinta kasih dan mengikut Tuhan dengan keradinan yang lebih besar.
ayat 20 sampai 23. Pada suatu hari banyak murid-murid tidak dapat memahami arti dari firman-firman Tuhan. Mereka berkata, "Ini kata-kata yang keras, siapa yang sanggup mendengarnya?" Dan kemudian meninggalkan Sang Juru Selamat dan tidak mengikutinya lagi. Lalu Yesus berkata kepada ke-12 murid tersebut, "Apakah kalian akan pergi juga?" Dan Simon Petrus menjawabnya berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki firman-firman kehidupan abadi dan kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah ya Sang Kristus, Anak Allah yang hidup." Yohanes 6 ayat 53 sampai 69. Memiliki iman dan semangat sedemikian kepada Tuhan, Sang Rasul Suci Petrus berani meminta izin kepadanya untuk turun ke air datang kepada Yesus. Dan Tuhan pun tidak melarangnya. Kemudian Sang Rasul Suci Petrus keluar dari perahu, berjalan di atas air dan datang kepada Yesus. Namun karena dia belum menerima Roh Kudus, kurang sempurna ketabahan dalam imannya, dan melihat angin bergemuruh, lalu dia takut dan mulai tenggelam. Dia berteriak katanya, "Tuhan, selamatkan aku." Dan segera Tuhan mengulurkan tangannya kepadanya dan menangkapnya dan berkata kepadanya, "Oh, kau yang lemah iman, mengapa engkau ragu?" Matius 14 ayat 22 sampai 23. Tuhan yang membebaskan Sang Rasul Suci dari bahaya tenggelam dan juga membesarkannya dari kelemahan imannya. Kemudian dia berfirman kepadanya, "Aku telah berdoa untukmu agar imanmu jangan gugur." Lukas 22 ayat 32. Dengan dua murid lainnya, Yakobus dan Yohanes, Sang Rasul Suci Petrus dianggap layak untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan saat Tuhan berubah rupa di Gunung Tabor yang dinyatakan kepada mereka, dan dengan telinganya sendiri dia mendengar suara Allah. Sang Bapa turun kepada Tuhan dari tempat tinggi. Untuk itu Sang Rasul Suci menyebutnya dalam suratnya, "Kami membuat kamu mengerti akan kekuasaan dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami adalah saksi-saksi mata atas keagungannya. Sebab dia telah menerima dari Allah Sang Bapa kehormatan dan kemuliaan. Ketika saat itu terdengar suatu suara kepadanya dan yang maha mulia, 'Inilah anakku yang kukasihi, yang padanya aku berkenan.' Dari suara yang datang dari surga itu kami dengar ketika kami bersamanya di Gunung Kudus." 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Ketika Tuhan menggambarkan bahwa sudah dekat sengsara yang akan dialaminya dan kematiannya di atas salib, Sang Rasul Suci Petrus menyatakan semangatnya untuk Tuhan. Bukan hanya dalam kata-kata dia berkata, "Tuhan, saya siap pergi bersamamu, baik masuk ke dalam penjara ataupun untuk mati." Lukas 22 ayat 23. Tapi juga dengan tindakan dia menetapkan pedangnya dan memotong telinga Malkus, pelayan dari Imam Agung. Yohanes 18 ayat 10.
Dan meskipun Tuhan dalam kemurahan kasih-Nya mengizinkan Petrus untuk jatuh 3 kali dalam dosa penyangkalan terhadap Tuhan kita dan Juru Selamat kita, namun Dia menegakkannya dan membuatnya mengalami pertobatan sejati, menyatu dalam ratapannya yang sangat memilukan. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Jana suci Petrus adalah yang pertama dari seluruh rasul yang dianggap layak menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana penginjil suci Lukas menyatakan. Tuhan telah bangkit dan sungguh Tuhan telah menampakkan dirinya kepada Simon. Lukas 24 ayat 34. Dan Rasul Paulus menuliskan hal yang sama. Dia bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan dilihat oleh kelas, lalu oleh kedua belas murid. Kefas, 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 5. Ketika melihat Tuhan, Jana suci Petrus mengalami suatu rasa sukacita yang tidak dapat diterbayangkan dan menerima darinya kemurahan pengampunan atas dosanya. Penyangkalannya yang sampai 3 kali terhadap Tuhan hilang sepenuhnya oleh 3 kali pengakuan cintanya kepada Juru Selamat. Dalam jawabannya atas 3 kali pertanyaan Tuhan, Simon anak Yonah, apakah engkau mengasihi aku? Yang dijawab, Tuhan, engkau maha mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus menaikkan martabat kerasulan Petrus, menjadikannya gembala dari domba-domba yang terberkati, dan mempercayakan kepadanya secara simbolis kunci kerajaan surga. Sesudah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, Petrus sebagai rasul yang unggul dari antara para rasul adalah guru dan pengkhotbah pertama firman Allah, memenangkan untuk gereja dalam waktu singkat sebanyak 3.000 jiwa. Kisah 2 ayat 14-41. Terlebih lagi dia juga memperlihatkan kuasa besar berupa banyak mujizat. Masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa, disertai Jana suci Yohanes. Jana suci Petrus melihat dari kejauhan seorang yang lumpuh kakinya sejak lahir, duduk di gerbang bait Allah, yaitu gerbang yang bernama gerbang keindahan. Melihat Petrus dan Yohanes, dia meminta sedekah kepada mereka berdua. Tapi mereka menatapnya dan berkata, lihat pada kami. Dan dia melihat kepada mereka dengan seksama, berharap akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, perak dan emas aku tak punya, tetapi yang aku punya akan berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah. Lalu dia menarik tangan kanannya dan mengangkatnya. Dia seketika kaki dan tulang pergelangan kaki orang itu mendapat kekuatan. Lalu dia melompat, dia berdiri dan berjalan, lalu masuk bersama mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat memuliakan Allah. Kisah 3 ayat 1 sampai 8. Melalui mujizat ini dan khotbah sang rasul suci Petrus, sekitar 5.000 orang datang dan percaya
kepada Kristus. Kisah 4 ayat 4. Ananias dan istrinya Safira, penduduk Yerusalem, jatuh mati hanya oleh ucapan jana suci Petrus karena mereka telah mendustai Roh Kudus. Kisah 5 ayat 1 sampai 10. Di lidah seorang lumpuh bernama Eneas yang terbaring di tempat tidurnya selama 8 tahun disembuhkan oleh jana suci Petrus dengan berkata kepadanya, Enes, Yesus Kristus membuatmu menjadi baik. Kisah 9 ayat 32 sampai 34. Di Yope dia membangkitkan perawan Tabita dari kematian. Kisah 9 ayat 36 sampai 42. Dan tidak hanya dari tangan dan kata-katanya yang menghasilkan mujizat, bahkan bayangannya pun mendatangkan kesembuhan-kesembuhan. Banyaklah di antara mereka membawa orang sakit ke pinggir-pinggir jalan, meletakkannya di depan dan dipan dan tandu, agar setidaknya bayangan Rasul Petrus bila lewat di situ dapat menaungi beberapa dari antara mereka. Kisah 5 ayat 15. Sesudah menerima suatu penglihatan, yaitu kehamparan kain yang diturunkan dari surga, berisi penuh dengan makhluk berkaki 4 dan reptil, suatu suara memerintahkan Petrus untuk menyembelih semua itu untuk dimakan, dan tidak perlu mempertimbangkan bahwa itu najis atas apa yang telah Tuhan tahirkan. Penglihatan tersebut merupakan suatu perlambang dari beralihnya kepercayaan pada orang kafir kepada Kristus. Kisah 10. Yang unggul, Rasul Petrus adalah orang pertama yang membuka pintu iman percaya untuk bangsa kafir dengan membaptis Cornelius, sekarang perwira Romawi di seorang perwira Romawi di Kaisarea. Rasul suci Petrus menegur Simon, seorang penyihir dari Samaria yang dengan munafik menerima baptisan dan ingin membeli Roh Kudus dengan uangnya. Binasalah engkau bersama uangmu itu. Rasul Petrus berkata kepada si penyihir tersebut, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak tulus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kisah 8 ayat 20 sampai 23. Kemudian Raja Herodes mengulurkan tangannya untuk menyakiti gereja, dan ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan karena dia melihat hal itu menyukakan orang-orang Yahudi, dia berbuat lebih jauh dengan menangkap Petrus juga. Lalu Herodes menahannya, menjebloskan ke dalam penjara dan mengirim 4 regu pasukan tentara untuk menjaganya. Dengan maksud sesudah Paskah dia akan membawanya ke hadapan rakyat banyak. Petrus di dalam penjara diikat dengan 2 buah rantai. Tetapi pada malamnya malaikat Tuhan melepaskannya dari rantai itu dan membebaskan dari penjara. Kisah 12 ayat 1 sampai 10. Lebih terperinci,
Di dalam kitab suci dan buku kisah para rasul suci yang secara berkelanjutan dibacakan di gereja-gereja untuk didengar oleh orang beriman. Mengingat keterbatasan tempat, tidak perlu mengutip dari buku-buku kitab suci atas semua yang telah ditulis mengenai Rasul Suci Petrus. Buku-buku tersebut sudah sangat dikenal baik di kalangan umat Kristen Ortodok. Untuk selanjutnya, pekerjaan penginjilan dan perjuangan yang dilakukan Sang Rasul Suci Petrus yang pada umumnya belum diketahui dengan baik. Jana Suci Simeon Metaprastes menceritakan sebagai berikut. Dari Yerusalem, Jana Suci Petrus pergi ke Kaisaria di Palestina, di mana dia mentahbiskan seorang uskup dari antara para imam yang mengikutinya, menyembuhkan banyak orang di Sidon dan menahbiskan seorang uskup. Dia pergi ke Beirut dan mentahbiskan seorang uskup juga di sana. Kemudian dia pergi ke Bibulus dan dari sana pergi ke Tripolis di Phoenicia, di mana dia tinggal sementara waktu di rumah seorang terpelajar bernama Marcion, yang kemudian dia juga ditahbiskan menjadi uskup untuk para orang beriman di kota itu. Dari Tripolis dia pergi ke Otosia, lalu ke Antrada, lalu ke Pulau Aratos, lalu ke Balanes, Paltos, Gavala, dan Laodikia. Yang belakangan dia banyak menyembuhkan orang yang dalam kelemahan tubuh, mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan dan berkumpul bersama orang-orang beriman di gereja, lalu menahbiskan seorang uskup bagi mereka. Dari Laodikia, Jana Suci Petrus berangkat ke Antiokhia, kota utama di Syria, di mana seorang penyihir yang amat sangat terkutuk dari Samaria bernama Simon Magus bersembunyi dari para tentara Kaisar Claudius yang dikirim untuk menangkapnya. Mendengar akan kehadiran Rasul Suci Petrus, maka Simon Magus menarik diri ke kota-kota di Yudea. Di Antiokhia, Rasul Petrus menyembuhkan banyak orang sakit, dan setelah berkhotbah tentang Tritunggal, lalu ia meneguhkan para uskup Marsianus untuk Sirakuse di Sisilia, lalu ke Pankratius di Taormina. Jana Suci Petrus kemudian meninggalkan Antiokhia untuk ke Tiana di Kapadokia, dan dari sana pergi ke Ansyria, Angora di Galatia, di mana dia membangkitkan seorang yang sudah mati dan membangun gereja, mengajarkan Injil dan membaptis banyak orang, menetapkan seorang uskup bagi mereka. Lalu meninggalkan Angora, dia menuju Sinope di Pontus. Disitulah saudaranya Sang Rasul Andreas dengan tergesa-gesa menemuinya, lalu bersama-sama mereka mengajar orang-orang di Sinope. Kemudian Petrus menuju Amastris yang ada di tengah-tengah provinsi Pontus. Akhirnya setelah tinggal sementara waktu di Gangra di Paflagonia, Claudipolis di Pontus, dan Bitinia dan Nikomedia,
Sang Rasul Suci beristirahat sementara waktu di Nikeia, bermaksud kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dia berbalik melewati Pasinus, Kapadokia, dan Syria. Mengunjungi Antiokhia lagi, dia akhirnya sampai ke Yerusalem. Sementara dia tinggal di Yerusalem, Sang Rasul Suci Paulus mengunjunginya, yaitu setelah 3 tahun sejak dia menerima Kristus. Sebagaimana dia sendiri menyebutkan dalam suratnya untuk orang-orang Galilea. Kemudian sudah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus dan tinggal bersama selama 15 hari. Galatia 1 ayat 15. Pada waktu itu kedua rasul unggul tersebut juga bertemu dengan para rasul suci dan ternama lainnya. Dan bersama-sama mereka menetapkan 85 kanon peraturan-peraturan gereja. Sesudah itu Jana Suci Paulus berangkat bekerja ke tempat di mana dia ditugaskan. Dan Rasul Petrus mengunjunginya Antiokhia lagi, di mana dia mentahbiskan Evodius, 1 dari 70 menjadi uskup. Dia kemudian berangkat ke Sinada, suatu kota di Frigia, lalu dari sana pergi lagi ke Nikomedia. Di sana dia meneguhkan Prokorus menjadi uskup yang kemudian menerima tugas untuk mengikuti Jana Suci Yohanes Sang Teolog datang dari Nikomedia. Dia tiba di Ilium, sebuah kota dekat Hellespont. Sang Rasul Suci meneguhkan Cornelius, sang perwira pasukan, menjadi uskup untuk tempat tersebut. Sebelum dia kembali ke Yerusalem, di sanalah Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Jana Suci Petrus dalam suatu penglihatan dan berkata, "Bangunlah Petrus, dan pergilah ke arah barat. Waktunya telah tiba bagi barat untuk diberi terang oleh pengajaranmu. Aku akan bersamamu senantiasa." Ketika itu Simon Magus telah berhasil ditahan oleh pasukan tentara yang dikirim untuk menangkapnya dan dibawa ke Roma guna mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Tapi sama seperti dia menggelapkan pikiran orang-orang dengan ilmu sihirnya, dia juga memperdaya pikiran para tentara tersebut sehingga dia tidak hanya bisa lolos dari hukuman, bahkan mulai dipermuliakan oleh orang banyak sebagai dewa, pembuka jalan bagi si antikris. Sangat mengagumkan dengan ilmu sihirnya, bahkan Kaisar Claudius sekalipun juga takjub, sehingga dia memerintahkan dibangunnya sebuah patung untuk si penyihir dan ditempatkannya di antara 2 jembatan di atas sungai Tiber. Pada patung itu dituliskan, "Kepada Simon sang dewa suci, Justin sang filsuf dan Irenaeus dari Lyon menulis dengan terperinci mengenai hal ini." Tapi marilah kita kembali ke narasi kita. Sang Petrus Agung memberitahukan penglihatan yang diterimanya kepada para saudara seiman, mengucapkan salam perpisahan, lalu mengunjungi gereja yang sebelumnya telah dia dirikan. Dia kembali melakukan perjalanan ke Antiokhia. Di sana dia ditemui Sang Rasul Suci Paulus.
Di sana dia mentahbiskan para uskup, Urban untuk Tarsus, Epaphroditus untuk Leukas di Adriatik, Apelius saudara Polikarpus untuk Smyrna, dan Figelus untuk Efesus, yang dalam surat yang mereka tuliskan disebutkan telah disesatkan dari ajaran yang lurus. Dia masuk dalam persekutuan dengan Simon Magus. Dari Antiokhia, jana suci Petrus pergi ke Makedonia, di mana dia juga mentahbiskan para uskup, Olympus untuk